Di mana posisi gereja ketika marak demo di negeri kita? Ketika suara-suara lantang di sosmed menghujat presiden dan DPR, apakah gereja memilih duduk manis di kursi empuk sambil berkata, itu bukan urusan kita? Apakah kita memposisikan diri sebagai penonton? Atau gimana seharusnya? Orang percaya nggak boleh diam, tapi juga nggak boleh liar. Gereja dipanggil untuk tegas di dalam maupun di luar. Bukan garang di mimbar, tapi jinak di publik. Kita ini keturunan singa dari Yehuda, bukan kucing rumahan. Alkitab nggak pernah memanggil orang percaya untuk pasif. Roma 13 memang menyuruh kita hormat kepada pemerintah. Tapi itu bukan berarti menjadi budak politik. Ketaatan kita mutlak hanya kepada Kristus. Ketika pemerintah mengoyak keadilan, gereja nggak boleh diam. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 jelas berkata, lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat ini sering dipakai dalam konteks penginjilan saat para rasul menolak larangan untuk memberitakan Injil. Tapi prinsipnya jauh lebih luas. Ini adalah pernyataan sikap iman terhadap segala bentuk otoritas manusia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Gereja nggak boleh tunduk pada agenda partai atau kekuasaan. Gereja hadir untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk menghibur penguasa. Seperti Nabi Nathan yang berdiri di hadapan Daud dan menegur dengan penuh keberanian ketika Daud berbuat kesalahan. Engkaulah orang itu, kata Nabi Nathan, tercatat di 2 Samuel 12 ayat 7. Tapi bagaimana dengan mimbar hari ini? Apakah masih berani menegur dosa penguasa? Atau sudah terlalu sibuk menjaga relasi demi fasilitas dan undangan kehormatan? Tapi gereja juga nggak boleh berlaku anarkis. Gereja nggak berpihak pada demo yang brutal. Nggak setuju dengan hujatan-hujatan yang merendahkan martabat pemimpin. Kritik boleh, tapi dengan hikmat dan kasih. Protes boleh, tapi harus tetap damai dan menjaga kesaksian Kristus. Gereja nggak ikut membakar, nggak ikut merusak, dan nggak ikut menebar kebencian. Gereja hadir sebagai penengah, sebagai suara kebenaran yang tegas menolak ketidakadilan, tetapi juga menolak kekerasan. Diam itu kompromi, hujat itu sia-sia, tapi berani untuk Kristus, itulah Injil yang hidup. Gereja harus tampil berani. Dunia nggak sedang mencari gereja yang jinak, tapi gereja yang siap berdiri di garis depan. Saya menunggu wakil-wakil Kristen di parlemen dan lembaga-lembaga Kristen untuk berani berdiri tegak dan bersuara, bukan demi kepentingan politik, tetapi demi kebenaran dan demi Injil Yesus Kristus. Amin.